Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita bakal deep dive ke Monad, yaitu blockchain layer 1 baru. Perlukah kita punya yang baru? Karena setiap hari itu banyak banget proyek baru bermunculan. Di siklus sebelumnya aja marak blockchain layer 1 baru ada di mana-mana. Katanya bisa mengalahkan dominasi Ethereum, bisa lebih sukses. Terus bahkan sejak 2 tahun lalu aja dengan banyaknya L2 atau layer 2 atau rollups, itu Ethereum malah jadi semakin kuat mendominasinya. Terus ada bahkan sekarang konsep layer 3 dan udah nggak asing lagi mungkin kalian dengar dengan namanya blockchain modular. Jadi dengan banyaknya persaingan di tengah ramainya infrastruktur blockchain, mari kita lihat apakah masih butuh sebuah blockchain layer 1 baru yang bernama Monad ini. Kalian sebenarnya perlu nonton sampai akhir sih, karena mungkin setelah dengerin video ini kalian bakal terkejut dengan yang mereka kerjakan. Oke, let's go. Oke guys, sebelum masuk materi ngingetin aja kalau masih banyak yang pada nanyain soal giveaway 1 ETH dan Zilli, itu masih berjalan selama kita belum nyentuh 150.000 subscriber. Jadi silakan kasih tahu teman, keluarga, siapapun kalau ada yang pengen belajar lebih lanjut tentang teknologi blockchain dan kripto biar nambahin subscriber kita dan sekaligus memperbesar komunitas RR. Oke, sekarang kita lihat yuk untuk Monad. Monad itu apa? Saya udah kasih pengenalan awalnya di video bulan lalu kalau nggak salah. Coba saya kasih ketik di sini Monad. Di judulnya nggak ada, tapi kalau kalian masukin keyword Monad, masuk kok videonya. Ternyata sudah 2 bulan yang lalu guys, bukan sebulan yang lalu. Ini judulnya blockchain Solana x Ethereum yang wajib kalian pantau. Jadi kalau di sini kalian udah lihat pengenalannya, tim di baliknya siapa, apa aja backingannya, dan kenapa basic-basicnya itu bikin saya akhirnya tertarik untuk riset mendalam. Itu silahkan ditonton dulu kalau ada yang tertarik dari awal. Nah sekarang kita bakal ngomongin nih soal tesis intinya Monad tuh kenapa penting, emangnya butuh L1 baru, terus kita bakal lihat deep dive dari sedikit teknologinya. Terus nanti di bagian akhir kita bakal kasih update terkini dari Monad sama cara kalian bisa partisipasi di komunitas dengan peluang terbaik. Oke, kalau kita ngomongin soal tesis inti, kita perlu disclaimer dulu, Monad itu usianya masih sangat muda guys, masih sekitar 18 bulanan dalam tahap pengembangan. Belum ada testnet, apalagi mainnet jaringan. Jadi belum ada dari kita yang bisa mencoba blockchainnya itu sendiri selain dari tim pengembangnya. Terus kalau misalkan kalian nanya soal dokumen resminya, misalkan ada yang pengen lihat GitHub-nya juga atau official doc untuk teknis dan lain-lain, itu masih bakal segera diluncurkan. Jadi kalian tinggal pantau media sosial mereka yang nanti bakal kita bahas juga menjelang akhir video ini. Nah, tim di balik mereka itu fokus background-nya ada di high frequency trading. Itu istilahnya perdagangan dengan frekuensi yang tinggi banget, yang bisa sampai perdagangan itu terjadi jutaan kali dalam 1 detik. Jadi mereka itu istilahnya eksekusi jual beli dan lain-lain itu dalam milidetik malahan. Jadi nggak ada 1 detik, itu udah gila pokoknya sistem perdagangan frekuensi tinggi yang mereka bangun. Jadi dari pengalaman itu akhirnya mereka pengen tuh ngelanjutin fokus dengan background yang sama, tapi kali ini di blockchain berbasis EVM atau mesin virtual Ethereum. Nah, visi mereka milih EVM itu sebenarnya merupakan sudut pandang yang bagus ya. Sebagai pebisnis ya, saya sendiri juga ngelihatnya itu kayak pinter sih, cerdas. Karena kita sudah lihat EVM tuh paling superior dalam hal pengguna, dalam hal likuiditas, dalam hal developer, dalam hal komunitas yang loyal, dalam hal efek lindinya atau branding networknya, terus dari tim peneliti, pengembang, pokoknya mereka tuh luar biasa desentral dan kulturnya tuh bagus banget di EVM dan Ethereum. Makanya developer pun, kalau kalian mungkin ada yang nonton ini basisnya developer, kalian pasti bakal setuju kalau infrastruktur, sumber, alat-alat, semuanya itu tersebar luas banget di internet untuk EVM, untuk Ethereum. Itu yang paling mudah ditemuin, paling banyak tutorialnya dan bantuan-bantuannya, bahkan sampai kursus yang dalam bentuk game. Itu semua memudahkan orang untuk bisa bangun sesuatu di Ethereum dan blockchain berbasis EVM. Makanya ya udah mereka lanjutin aja EVM-nya kalau pengen bikin blockchain baru. Karena adopsi yang udah bagus dan punya first mover advantage ya. Istilahnya udah maju duluan dan berhasil si Ethereum itu. Akhirnya Monad pengen coba eksperimen nih. Eksperimen gimana kalau EVM itu ditingkatkan skalabilitasnya, tapi lewat cara yang berbeda dari Ethereum sekarang. Kalau kita udah familiar ya sama yang namanya L2 atau layer 2, itu di
YouTube channel kita juga udah banyak banget pokoknya yang bahasannya L2 rollups, dunia rollups gitu kan, L2 Ethereum layer 2, atau kalau yang penjelasan dasarnya itu ada di sini. Kok lapisan 3, lapisan 2. Oh, muncul juga ternyata guys. Ini dia lapisan 2 Ethereum. Ini 2 tahun yang lalu sejak kita lihat blockchain Ethereum tuh padat, pengen kita bisa lebih murah, pengen lebih cepat, tapi nggak pengen keluar dari ekosistem yang sama. Akhirnya ada layer 2. Ini konsepnya dijelasin di sini, silahkan nonton kalau ada yang belum, kalau pengen belajar lebih lanjut. Akhirnya semakin tumbuh kan, terus makin dominasi. Cuman ya ada batasan-batasannya tetap. Layer 2 itu bukan berarti Ethereum-nya sendiri fix atau masalah-masalahnya itu diperbaiki. Buktinya kalau kalian masih di mainnet, kalian masih bayar biaya gas fee mahal. Kalau mau yang murah, kalian harus bridging dulu, pindah dulu jaringannya ke layer 2, itu pun harus milih. Mau yang Arbitrum, mau yang Optimism, mau yang baru-baru, itu banyak banget. Nah, cara yang ini itu akhirnya kayak dikasih sebuah prioritas sama Monad agar bisa diselesaikan. Dia ngasih hitung-hitungannya di sini nih. Kita nggak perlu bahas hitung-hitungannya mendetail, tapi intinya bahkan dengan banyak sekali layer 2 yang ada di atas Ethereum, karena lapisan dasarnya itu terbatas, karena ada masalah bottleneck ya, ada hambatan-hambatan tertentu. Akibatnya rollups pun nanti kalau misalkan bull run nih, kita kan belum ngelihat ya Arbitrum, Optimism pas bull run. Mereka launchingnya pas bear market. Kita lihat nih, kalau pas aktivitas pengguna tuh banyak banget on-chainnya rame, kita bisa ngeliat batasan-batasan itu muncul. Nanti biaya gas fee mulai rada kedorong gitu kan. Terus nanti kita lihat dengan update yang baru 4844 pun meskipun mengurangi itu dan kapasitas transaksi bisa lebih tinggi, itu tetap menyentuh batas yang nggak se-efisien yang ada di Solana pada contohnya. Kalau misalkan kita lihat dari blockchain lain yang luar biasa murah dan luar biasa cepat. Jadi akhirnya kepikiran kan, kenapa kok nggak EVM-nya aja dibenerin dulu? Kenapa kok kita nambah-nambahin lapisan-lapisan layer 2 kah, layer 3 kayak solusi-solusi modular? Kenapa yang intinya bermasalah diselesain dulu aja gitu kan, baru kita nambahin lapisannya. Nah, itulah yang berusaha dilakuin sama Monad. Dia bukan mendekati skalabilitas lewat penambahan lapisan, tapi dia bener-bener dibuka nih. Kap mesinnya tuh dibongkar, dia ngelihat ini mesin ada masalah di mana, sistem ada hambatan di mana. Makanya dia bongkar, dan itu yang bikin Monad jadi menarik. EVM, yaitu mesin virtual Ethereum, yang sekarang kita lihat itu single thread. Kayak istilah kita laptop komputer pada umumnya lah. Sudah single thread, artinya dia bukan multi thread atau multi core. Dan kalau satu unit tunggal itu perlu ngeproses berbagai hal secara berurutan, akhirnya jadi nunggu, jadi ada kayak antrean-antrean, makanya jadi kadang lemot, kadang cepat panas gitu kan komputernya. Dan ini memang bentuk blockchain yang paling sederhana sih. Waktu EVM pertama lahir itu kan kayak orang tuh masih ragu sama Bitcoin, apalagi sama Ethereum gitu kan. Jadi mereka bikinnya dalam bentuk yang sederhana untuk hari-hari awal Ethereum. Transaksi ya udah diurutin aja satu persatu. Akhirnya untuk ngoding nggak kompleks, buat developers juga nggak ribet dengan lapisan-lapisan yang paralel yang dilakukan sama Monad. Cuman ternyata pas diadopsi rame-rame, akhirnya kita lihat Ethereum tuh jadi mahal banget. Nungguin antrean itu jadi orang banyak yang kalau mereka punya duit, mereka berani bayar lebih, mereka jadi dapat prioritas. Akhirnya yang belakang-belakang antrean transaksi berikutnya jadi nunggu, dan dampaknya ya pengalaman pengguna lain juga kena. Kalau pas lagi DeFi Summer tuh biaya gas luar biasa mahal banget. Saya ingat bayar sampai ratusan ribu sampai 1 juta ke atas hanya untuk bayar biaya transaksi karena rame, dan itu semua berdampak ke orang lain yang pada nungguin antreannya di belakang. Terus ada NFT, kalau minting NFT gede gitu kan lagi rame, lagi hype. Terus ada meme coins kayak si Pepe, Shiba, itu bener-bener gila dah. Mereka tuh akhirnya bikin semua pengguna Ethereum yang padahal nggak tertarik sama DeFi itu, nggak tertarik sama NFT itu, mungkin mereka cuma pengen melakukan hal sederhana aja di Ethereum, kedampak deh sama perang biaya gas yang mahal banget tinggi. Hasilnya kita pengguna retail jadi harus nunggu biasanya. Nunggu dulu gas fee-nya turun, nunggu dulu rendah kalau pengen ngelakuin sesuatu. Ya masih mending kalau kita punya waktu tapi kalau butuh sesuatu yang cepat gitu kan, pengen transaksi, akhirnya harus ngalah. Ya udah mau gimana lagi, bayar tuh ratusan ribu biaya transaksi aja. Nah, kalau misalkan kita mau lihat ya sebuah pendekatan yang bagus, ini ada analoginya dari si Kioni, yaitu pendirinya Monad. Dia ngasih analogi yang bagus ya untuk industri otomotif. Jadi dulu waktu industri otomotif itu belum ada assembly line. Assembly line itu pabrikan manufaktur yang ada jalur-jalurnya sendiri gitu kan. Itu bener-bener mahal banget untuk produksi mobil. Produksi mobil tuh bukan mahal karena materialnya yang dipakai untuk bangun mobil, tapi karena waktunya untuk
nyusun mobil untuk bikin itu yang jadi lama karena belum ada prosedurnya yang standar, dan itulah kenapa jadi ribet. Kalau sudah ada prosedur yang standar kayak zaman sekarang, akhirnya pabrik-pabrik manufaktur tuh udah ada assembly line-nya sendiri. Jadi udah ada satu pekerja, tugasnya satu, simple pokoknya gitu kan. Dan kalau misalkan kalian lihat di manufaktur tuh biasanya udah ada lane-nya masing-masing ya. Yang di sini di bagian mana bagian kap mobilnya, yang di sini bagian chassisnya, yang di sini bagian mananya lagi. Pokoknya udah ada sesuai sama keperluan masing-masing. Akhirnya standar itu diterapkan sama berbagai manufaktur otomotif di seluruh dunia, dan produksi mobil jadi lebih mudah, jadi lebih murah. Akhirnya semuanya bisa lebih cepat, lebih efisien, lebih mudah. Dan itulah analogi yang dipakai sama Monad juga. Dia nggak pengen EVM itu cuman single thread doang, cuman satu transaksi tunggal yang urutan gitu kan, nunggu antrean. Dia pengennya ya udah dikasih lane-lane-nya masing-masing ya, spesialisasi khusus. Kalau blockchain itu butuh tugas-tugas yang sulit, tugas-tugas yang rumit, ya udah dibagi-bagi tugasnya gitu kan, jadi lebih mudah. Itu yang akhirnya kita bisa lihat di Solana saat ini. Kayak di Solana aja $1 itu ya, $1 modal koin Sol itu bisa dipakai sampai puluhan kali transaksi yang ribet. Kalau yang transaksi biasa kayak cuman transfer dan lain-lain bisa ratusan ribuan kali malah bahkan ya. Dan itu karena ada efisiensi dari teknologi Solana yang melakukan hal secara paralel. Mirip sama analogi assembly line mobil ini. Kalau kalian udah nonton video yang kemarin Senin, ini bahas tentang Solana dan SVM. Di sini saya juga kasih analogi nih, analogi tentang teknologi yang paralel yang sebenarnya mirip sama yang dipakai sama Monad juga. Cuman kalau Solana tuh bikin mesin virtual sendiri, makanya namanya SVM, makanya sulit ya adopsi sampai sekarang karena yang populer sama pengguna tuh dari dulu selalu Ethereum dan EVM. Monad pakainya EVM itu dia. Jadi bayangin deh kesuksesan Ethereum dan performa bagus yang efisien dari Solana digabungin jadi satu. Itulah visi dari Monad. Makanya kalau kalian lihat di video yang sebelumnya, Monad itu kita kasih tuh dari thumbnail Solana sama Ethereum, jadi kayak perpaduan yang unik, yang mantep banget. Jadilah dia Monad. Untuk yang pengen ngeliatin websitenya itu ada di monad.xyz. Di sini banyak basic yang bisa kalian baca selama dokumen resminya belum muncul. Itu banyak banget pokoknya basic-basic yang tadi saya sebutin ada di sini, tentang gimana dia bisa performanya bagus, bisa efisien, bisa cepet, tapi tetap desentral. Terus ada backingannya siapa, tim di balik layar itu siapa aja, yang tadi saya bilang backgroundnya itu perdagangan frekuensi tinggi. Terus kalau pengen baca lebih lanjut ada Substack, ada di monadlabs.substack.com. Ini banyak banget pokoknya yang pengen membahas soal teknis, pengen ngelihat sedikit sebelum dokumennya itu resmi muncul tentang gimana sih cara kerja Monad itu. Ini kalian bisa lihat aja archive-nya semua, dari yang populer atau dari yang paling baru lah. Jadi kalau kalian baca dari bawah, ini yang paling pertama dipublish, gimana cara kerja Monad, ada pengumumannya kemarin pas funding gitu-gitu, ada, sudah bisa dibaca sedikit. Kalau kalian gabung ke Discord-nya, malah di server Discord itu ada library content. Jadi ada perpustakaan konten-konten untuk membaca lebih lanjut tentang Monad dan bisa tanya langsung sama developernya di sana tentang kalau misalkan kalian bingung apa sih bedanya Monad, kenapa dia menarik, penting dan lain-lain. Saya juga ada di sana, saya bantu sebagai mod di server Discord. Jadi kalian bisa ngobrol dalam bahasa Indonesia juga di channel Indonats langsung. Nah, kalau kita balik ke inovasi menarik Monad, istilah pentingnya itu pipelining dan paralelisasi. Jadi kalau sekarang ditanya Monad itu apa, kalian udah dapat tesisnya ya, kalian udah dapat bayangannya tuh dari penjelasan tadi. Intinya Monad itu blockchain EVM yang menerapkan sistem pipelining dan paralelisasi. Itu nanti bakal kita bahas, nggak perlu pusing dulu sekarang. Karena eksperimen ini mereka jadi ngeklaim tuh, mereka bisa dapat TPS atau transaksi per detik hingga 10.000. Dan itu klaim awal, harapan jangka panjangnya mereka malah pengen bisa sampai 400.000 transaksi per detik. Kalau kalian sulit untuk bayangin seberapa banyaknya kapasitas itu dan seberapa efisiennya teknologi Monad, kalian pas selesai baca tweet ini nih, Gmonad, it can be tough conceptualizing how fast Monad is in real time. Well, in this time it took you to read this, Monad could have processed 69,000 transactions. Itu selesai kalian baca ini, udah ada 69.000 transaksi diproses di Monad. Jadi itu luar biasa gilanya. Untuk bayangan aja kalau kalian pengen tahu seberapa cepat EVM tuh bisa ditingkatkan. Makanya jadi komunitasnya tuh luar biasa, sangat-sangat nungguin dan antusias. Bedanya apa Ming sama blockchain layer 1 EVM lain? Bukannya ada banyak ya blockchain layer 1 EVM yang lebih cepat dari Ethereum dan mereka ya udah pakai basis EVM yang sama. Jadi orang-orang bisa pakai
aplikasi-aplikasi EVM kayak Uniswap dan kawan-kawan. Bedanya adalah mereka itu cuma ngefork biasanya. Mereka ngefork kode EVM apa adanya, di fork, terus nanti mereka tinggal nyesuaiin dikit-dikit, ada yang ini dibedain, yang ini disesuaiin, yang itu diubah, parameternya tuh cuma di tweak dikit-dikit doang. Sedangkan kalau di Monad, dia bener-bener lapisannya itu dibuka gitu kan, EVM ada apa aja, masalahnya ada apa aja, itu yang perlu kita coba jadikan eksperimen, itu yang perlu kita improve. Makanya jadi lebih jos, performanya bisa kayak Solana, bukan kayak EVM pada umumnya yang jadi seolah-olah kita kayak apaan sih, sama aja nggak beda jauh, mendingan di layer 2 sekalian, udah murah pas langsung di atas Ethereum persis. Jadi yang istilah tadi 2 saya sebutin yang saya bilang bakal bahas, pipelining sama paralelisasi, mudahnya gini, pipelining itu memanfaatkan semua sumber daya sistem. Jadi hardware komputer gitu ya, sistem itu ada resource apa aja, itu semua dimanfaatin dengan efisien, terus dipakein jadwal. Jadi ada jadwal tahap-tahapnya yang cerdas. Terus yang kedua, paralelisasi, itu yang memproses berbagai hal secara bersamaan. Yang kayak analogi assembly line produksi mobil tadi itu, ada juga analoginya tuh restoran gitu kan, kayak orang kadang kalau restorannya masih baru buka, masih baru kecil atau usaha kecil gitu, biasanya ya dia yang nerima pesanan, dia yang terus ke dapur masak, terus dia yang nyiapin, dia yang menyajikan, dia yang ngelayanin kasih ke orang, terus dia yang ya gitu lagi muter-muter, terima pesanan, proses bayaran, terus dia yang masak, dia yang nanti biasanya bersihin juga utensil dan lain-lain. Dan itu bukan paralel. Kalau paralel, semua hal diproses secara bersamaan tanpa nunggu adanya antrean. Yang khusus di sini jago ya udah ngerjain itu, yang di sana jago ngerjain itu, ya udah lebih efisien, dipecah-pecah tanggung jawabnya. Artinya transaksi yang independen itu nggak perlu nunggu antrean. Kalau saya mau ngirim duit ke Yudi, terus Musa mau minting NFT, kan nggak ada hubungannya ya. Ya udah, semua diproses secara bersamaan. Ngapain Musa mau minting NFT harus nunggu saya selesai transfer duit ke Yudi dulu, gitu istilahnya. Dan Monad percaya setiap hardware komputer tuh ada batasan fisiknya, dan Monad pikir EVM belum memanfaatkan sepenuhnya tuh komputasi mereka. Jadi bahkan performa yang jauh lebih cepat dari Ethereum aja, kriteria atau spek validatornya itu nggak jauh berbeda sama Ethereum. Artinya desentralisasi tetap dapat. Kesalahpahaman orang-orang yang biasanya blockchainnya cepat pasti nggak desentral, pasti centralized, itu jadi bisa dibantah dengan adanya kayak Solana dan Monad yang memanfaatkan inovasi-inovasi bagus ini dari paralelisasi. Kalau ditanya kenapa Monad nggak jadi L2 aja, ya itu tadi udah kita bahas di awal batasan-batasannya. Terus misalkan nanti butuh pun layer 2 di atas Monad, ya nggak ada salahnya juga gitu kan. Blockchain semakin mainstream, infrastruktur semakin perlu dikembangkan, boleh-boleh aja lapisan tuh ditambah. Tapi yang Monad pengen dasarnya dulu ini, masalahnya selesain dulu sebelum kita nambah-nambah ke yang lain-lainnya, jadi nggak kompleks. Toh nanti kalau misalkan eksperimen Monad ini berhasil, siapa tahu ya softwarenya gitu, inovasinya bisa dipakai sama Ethereum sendiri. Jadi EVM Ethereumnya makin jago, makin bagus, makin jos kayak Solana. Terus layer 2 atau rollups di atasnya juga bisa melihat adopsi signifikan. Itulah dua hal yang bagus. Pipelining, paralelisasi, itu yang membedakan Monad dari blockchain-blockchain lain pada umumnya. Kalau saya lanjutin analoginya tentang yang tadi masak itu, bahkan kalau dibikinin makanan aja kan ada banyak banget yang bisa kita urain ya, pecah-pecahin. Misalkan ada orang yang pesen mie ayam, nasi tim ayam, ada yang pesen bakso ayam gitu, kayak banyak banget hal-hal yang bisa dikerjain bersamaan. Misalkan dari sisi daging ayamnya penyiapannya, ada yang khusus di daging ayam, ada yang khusus di sayur, di saus, terus ada yang nyiapin kalau nasi kan berarti beras, kalau mie berarti kan ininya untuk mie-nya, berarti kan itu banyak banget hal yang bisa dipecah, yang bisa bikin jadi efisien, dan semua orang jadi bisa terusin semuanya dalam saat bersamaan, daripada harus bikin mie-nya dijadiin dulu, dikasih ke orang, kalau udah beres baru bisa bikin nasi ayam, baru bisa bikin bakso, kan jadi kelamaan kan. Nah itu contohnya aja. Pokoknya dia beda banget lah dari blockchain pada umumnya, makanya kasus penggunaannya banyak yang nggak bisa dilakuin di Ethereum. Kayak banyak hal tuh hanya bisa dilakukan di Solana dan Monad, tapi nggak bisa dilakuin di Ethereum karena bentuk EVM saat ini. Contohnya limit order book, itu nggak bisa tuh di Ethereum karena bentuknya yang saat ini. Makanya dia sampai bikin banyak banget video menarik gitu kan di Twitter tentang gimana
transaksi yang paralel gitu kan, dan pipelining yang dikerjakan itu bisa membuat orang jadi transaksi kayak seolah-olah decentralized exchange sendiri. Liquidity-nya mantep banget, nggak ada slippage gitu kan, pengalaman pengguna jadi meningkat, pokoknya bagus lah. Jadi nggak ada kerugian margin apapun setiap kali kalian lihat model-model lain kayak di Ethereum akhirnya harus pakai AMM gitu kan, Uniswap AMM kan, automated market maker, nggak bisa limit order book, nggak bisa kayak centralized exchange. Ya, komputer blockchain itu kan tersebar di seluruh dunia, makanya ada latensi juga, komunikasi antara belahan dunia juga jauh, misalkan kayak dari belahan dunia satu, misalkan Indonesia ke Amerika gitu kan, atau ke kepulauan Pasifik lainnya gitu, kayak ngelewatin banyak komunikasi seperti itu aja butuh waktu persekian detik. Dan kalau ada latensi akhirnya slip gitu kan, akhirnya quote harga jadi nggak bisa up to date, makanya harga jadi bisa nggak real time lah perubahannya. Kalau sekarang di quote harga Ethereum 18.500, terus dalam sepersekian detik harganya 18.200, cuman institusi dengan mesin perdagangan tinggi aja yang bisa ngelakuin itu. Sedangkan kalau di Ethereum jadi nggak bisa, kalau di Monad itu dimungkinkan. Makanya jadi nggak ada kayak hal-hal yang terdiskriminasi. Orang-orang kayak kita bisa ngerasain keuntungan-keuntungan itu, nggak harus yang punya hardware kapasitas tinggi aja. Contohnya juga di Chainlink tuh, kalau ngasih quote harga ya, kalau tadi kita ngomongin quote harga, kalau transaksi, limit order book, terus quote harga itu kan DeFi, itu kan Oracle, tapi banyak banget industri lain, media sosial, industri hiburan. Bayangin kalian masuk medsos, jadi lemot tiap kali mau kirim pesan, tiap kali mau interaksi di beranda, mau nge-like, mau nge-retweet, terus kalian misalkan lagi mainan game Web3 gitu kan, terus mau ngeklaim hadiah, perlu nunggu dulu, batasan blockchainnya, TPS-nya nggak mumpuni, nggak cukup. Jadi kayak kita perlu ngelihat lebih dari sekadar transaksi per detik, tapi lebih ke transaksi per hari. Kalau ada ratusan ribu pengguna tuh pakai blockchain, Ethereum tuh masih belum cukup. Dan blockchain-blockchain lainnya itu juga masih kurang hal yang tidak diadopsi seperti EVM. Makanya Monad menggabungkan dua hal terbaik dari dua dunia itu. Solana aja sampai ada kampanye OPOS, Only Possible on Solana. Jadi developer disuruh bikin aplikasi-aplikasi yang cuman bisa mungkin berjalan di Solana aja, nggak bisa di blockchain lain. Jadi saya nggak sabar untuk melihat inovasi tumbuh subur di Monad nih, karena keunikannya dia bisa melakukan hal yang sulit dilakukan di Ethereum dengan batasan-batasan teknologi. Oke, sekarang sebelum kita tutup video, cuman ngasih update terkini aja. Ada program Grant Developer untuk kalian yang developer yang pengen bikin aplikasi atau produk di atas Monad. Ini ada program Grant. Silakan kalian apply, langsung ada di websitenya aja, monad.xyz, ke bagian grants. Untuk yang tertarik, nih ada di sini nih untuk apply-nya. Untuk kriteria dan tulisan terkait hal-hal yang mereka pengen lihat inovasinya ada di sini. Pokoknya lengkap deh, syarat-syarat, kriteria, cara kalian apply. Terus kalau misalkan kita lihat partnership yang terbaru itu ada Switchboard. Ini untuk partnership Oracle. Terus ini Timeswap, ini merupakan partnership lending borrowing, tapi dia lending borrowingnya nggak pakai Oracle tuh, menarik. Partnership sebelumnya padahal Oracle. Terus yang berikutnya itu adalah Dexponent. Kalau ini broker, dia malah saya baru dengar namanya, jadi belum begitu familiar dengan produknya juga. Terus yang baru kemarin, kalau nggak salah atau 2 hari lalu, itu Elixir. Elixir Protocol ada sesuatu pokoknya dengan Monad, tapi belum diumumin. Katanya more info coming soon. Dan hubungannya dengan Elixir ini, kemarin mereka ngeluarin OAT juga, tapi perlu diketahui bahwa OAT ini dikeluarkan sama si Elixir, bukan sama si Monad. Jadi apapun yang berkaitan sama kontribusi ke Monad itu tidak dilihat dari OAT ini. Jadi kalau mau ngerjain ya garap aja, toh ini gratis gitu kan. Kalian nggak perlu bayar gas karena di cover tuh sama si Elixirnya kalau mau minting. Cuman ya inget, si Monad bilang ini nggak bakal jadi kriteria apapun karena cara mereka melacak kontribusi komunitas tuh beda. Caranya mereka melacak itu lewat social credit. Nah kalau kalian udah tahu social credit ini sistemnya mirip kayak di Cina gitu kan. Kalau orang-orang itu menunjukkan kontribusi yang baik, yang sesuai, yang selaras dengan visi misi dari, kalau di Cina pemerintahan, kalau di Monad blockchain, itu ya mereka bakal dapet skor kredit yang lebih tinggi dibandingin orang-orang lainnya yang ada di komunitas. Dan ini ada banyak banget role yang bisa kalian dapetin di server Discord. Tapi selain dari role itu sendiri,
ada hal yang perlu kalian tahu bahwa tim itu punya daftar ya, daftar nama-nama orang, dan sebenarnya ini yang diobrolin juga sih beberapa sama moderator di Discord, kayak saya salah satunya, itu bisa ngobrol langsung sama tim indie dan mereka yang biasanya langsung ngasih update soal gimana nih kalau orang ini dia kontribusinya bla bla bla, kalau dia gitu. Jadi nggak bakal hal-hal yang kalian lakukan itu diabaikan. Apapun yang kalian kerjain itu bakal di notice. Cuman kalau pengen lebih menonjol daripada yang lain ya kalian harus bisa unik. Ini ada panduan di monad.fyi. Untuk yang pengen tahu, FYI itu langsung masuk ke situs Notion untuk komunitas. Di sini ada banyak banget cara untuk kontribusi ke Monad. Di sini kalian dikasih ide-ide, saran-saran. Pokoknya kalian itu melakukan hal seautentik mungkin. Entah kalian itu musisi, entah kalian itu editor, entah kalian itu ilustrator, entah kalian cuma tukang bikin meme, entah kalian suka nge-shit post gitu kan, entah kalian pengen bikin thread, kalian jago nge-translate, kalian jago bikin konten, kalian suka ngobrol di komunitas, kalian suka mainan poker, suka mainan game, pokoknya apapun yang pengen kalian lakuin, kalian tuh dibutuhin di Monad, jadi tinggal kontribusi aja. Kalau pengen lebih dinotis lagi, lebih menonjol daripada orang-orang lain, kalian cuma perlu sering rajin-rajin muncul di semua medsosnya. Entah itu di Twitter, entah itu di Discord, ada lagi grup Telegram yang eksklusif, cuman itu nanti kalian bakal dapetin kalau udah dinotis kalian layak untuk dapat invite ke Telegram. Saya tahu banyak penonton ini yang udah pada dapat gabung ke grup Telegramnya Monad. Jadi selamat untuk yang udah dapat. Pokoknya kalian cek di monad.fyi. Kalau pengen ngobrol lebih lanjut bisa sama saya di Discord, ada di channelnya khusus Indonats. Tinggal tag akun saya aja di Christy Dharma. Nanti saya bisa bantuin untuk klarifikasi misi, event. Pokoknya banyak banget hal yang dilakuin sama Monad tiap hari. Kalian gabung ke Discord aja kelihatan. Tiap minggu itu ada poker. Pokernya 2 kali, ada yang jamnya kita, ada yang jamnya Amerika Serikat. Terus ada Monad Mondays, itu biasanya kayak AMA, ada di Twitter Space, kadang di Discord juga bisa, kadang di platformnya orang lain juga bisa. Kalau update terakhir ya katanya sih hubungan engineers developer udah mereka dapetin nih, karena kan mereka baru bikin tim baru ya tahap awal. Jadi optimis sekarang bahwa testnet itu tepat pada waktunya bisa masuk Q4 2023. Cuman ya, kalau misalkan delay pun kalian harus tahu software itu memang nggak bisa netapin tanggal pasti. Yang bisa kita tahu adalah anggap periode halving nih ya, Q1, Q2 tahun depan, itu kita udah bisa ngerasain Monad. Entah dalam bentuk testnet, entah dalam bentuk mainnet, kita doakan aja semoga semuanya lancar. Dokumen resmi bakal meluncur segera, rumornya anggota grup Telegram bakal dibocorin duluan, jadi silahkan kontribusi sini kalau tertarik. Di monad.fyi kalian juga bisa dapat sumber-sumber lengkap untuk branding ya, untuk media kit, untuk konten-konten katalog ada di sini untuk yang pengen bikin konten, terus yang pengen ngelihat contoh-contoh pop yang udah dibagiin ke komunitas awal-awal itu seperti apa. Terus ini juga ada mantra, ada hal-hal yang bisa kalian copy paste untuk komen, untuk jadi template gitu kan ke komunitas-komunitasnya. Anggaplah yang paling penting sebenarnya di Twitter sama di Discord. Kalau Twitter sama Discord kalian dapat presence yang bagus, kalian menunjukkan hal yang valuable untuk komunitas, udah pasti di notice dan social credit kalian bakal naik. Nggak perlu khawatir kalian nggak bakal bisa mantau skor kreditnya itu, tapi tim itu bener-bener ngelihat yang oke. Dan yang bukan bot, yang bukan spam, yang bukan cuman grinding atau farming aja nyari keuntungan dari Monad di tahap awal. Oke guys, sekian aja dari saya. Sudah panjang lebar kita ngomongin soal Monad, mendalam dari sisi teknologi, dari sisi update, dari sisi komunitas. Pokoknya role-role ini lebih lanjut. Mungkin kalau kalian ada yang kecewa nggak saya jabarin satu persatu role-nya, bisa ngelihat pin message yang ada di channel Indonats. Pokoknya apapun yang kalian lakukan itu, asalkan itu unik, asalkan itu menonjol, tim pasti bakal suka, pasti kalian bakal diakuin, dan kalian bisa dapat sebagai partisipan awal. Saya aja lihat banyak banget orang tuh punya ide lebih kreatif daripada saya sendiri. Ada beberapa Indonats yang udah dapat role-role yang bahkan saya aja belum dapat. Cuman ya nggak masalah, karena dimanapun itu kalau misalkan Monad sukses, nanti testnet udah jalan, semuanya jadi makin diuntungkan juga. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video baru dari kami. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya guys. Cheers.